Pada transaksi Februari, pembayaran kepada pemasok tunai atau lunas, penerimaan dari pedagang sayur juga lunas, dan penerimaan dari rumah makan piutang 30 hari. Pada siklus usaha terlihat pedagang pasar melakukan pembayaran lunas setiap harinya untuk membeli sayur dari petani, dan kemudian dijual kepada pedagang sayur keliling dengan pembayaran lunas. Sedangkan kepada kantor, pembayaran lunasnya diubah menjadi piutang usaha selama 1 bulan. Dan bagaimana kas akhirnya? Pada arus kas terlihat kas masuk dari penjualan tunai sebesar Rp500.000 setiap harinya dan penerimaan piutang pada hari ke-30 sebesar Rp30 juta. Sedangkan kas keluarnya untuk pembayaran tunai sebesar Rp1 juta dan biaya operasinya sebesar 1,25, sehingga kas akhirnya pada hari ke-8 mulai negatif hingga hari ke-29. Walaupun pada tanggal 30 saldonya positif kembali. Jadi dengan perhitungan secara metode arus kas ini, kita akan mendapatkan kas akhirnya adalah 17,5 juta rupiah, tetapi terjadi saldo negatif mulai dari hari ke-8. Kita tentu tahu bahwa saldo negatif itu tidak boleh terjadi, sehingga pedagang pasar ini butuh modal kerja. Dan bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat pada metode arus kas berikut ini. Dengan mencoba berbagai angka, akhirnya kita mendapatkan angka tambahan kebutuhan modal yaitu 20 juta, sehingga kas akhirnya positif. Pada hari ke-30, kita lihat selain angka penjualan tunai, ada juga penerimaan piutang 30 juta pada hari ke-30. Dan ada biaya bunga sebesar 500.000. Sehingga kas akhirnya adalah 34,5 juta.
Dengan skema pembayaran ini, maka didapatkan kas akhir arus kas adalah 17,5 juta, di mana kas negatif mulai hari ke-8, sehingga butuh modal kerja sebesar 20 juta. Dan setelah diajukan ke bank dan mendapat persetujuan, maka diberikan kredit modal kerja 20 juta, sehingga kas akhirnya adalah 34,5 juta rupiah. Dari buku keseharian kita kemudian menyusun laporan laba rugi sebagai berikut. Pada penyusunan neraca dimulai dari kas, kemudian aktiva tetap sehingga dapat total aktiva, kemudian hutang bank dan modal, serta laba rugi tahun berjalan sehingga kita dapat total pasiva. Nah, inilah hasil kita menyusun laporan neraca dan laporan laba rugi.